bukan Juventus, bukan Chelsea, ini klub Miralem Pjanic berikutnya. Spekulasi masa depan Miralem Pjanic memasuki babak baru. Gelandang Barcelona itu digosipkan akan pindah ke Inggris untuk bergabung dengan Tottenham. Pjanic sebenarnya masih berstatus pemain baru di Barcelona. Ia baru pindah dari Juventus pada musim panas tahun lalu. Namun Pjanic dikabarkan sudah ingin cabut dari Camp Nou setelah tidak masuk dalam rencana Ronald Koeman. Sang gelandang kini diamati oleh Juventus dan Chelsea. Sport mengklaim bahwa ada kandidat lain untuk klub baru Pjanic. Sang gelandang dikabarkan berpotensi untuk pindah ke Tottenham musim panas nanti. Menurut laporan tersebut, Tottenham terjun dalam perburuan Pjanic berkat rekomendasi Fabio Paratici. Paratici yang merupakan mantan direktur olahraga Juventus tengah mencarikan Nuno Espirito Santo, gelandang baru. Ia juga menilai Pjanic bisa jadi solusi atas kebutuhan lini tengah The Lily White. Paratici mengenal baik Pjanic dan ia tahu sang gelandang punya kualitas yang bagus. Alhasil ia merekomendasikan pemain 31 tahun tersebut. Paratici juga sudah mulai bergerak untuk mengamankan jasa Pjanic. Ia sudah menghubungi pihak Barcelona. Ia berencana meminjam sang gelandang di musim depan. Namun Barcelona kabarnya lebih suka pembelian langsung, sehingga proses negosiasi masih terus berjalan. Kontrak Pjanic di Camp Nou masih cukup panjang. Ia dilaporkan bisa ditebus dengan kisaran 30 juta euro di musim Maret nanti. Giorgio Chiellini akui kehebatan Romelu Lukaku. Kapten Timnas Italia Giorgio Chiellini mengakui kehebatan penyerang Belgia Romelu Lukaku sebagai pencetak gol yang tajam. Pernyataannya datang menjelang Italia akan menghadapi Belgia pada perempat final Piala Eropa 2020 di Allianz Arena Munich, Jerman pada Sabtu 3 Juli 2021. Bek Juventus Chiellini sudah sangat mengenal permainan Lukaku yang membela Inter Milan. Bahkan penyerang berusia 28 tahun itu memenangi pemain terbaik Liga Italia setelah membawa Inter Milan menjadi juara musim lalu. Ketajaman Lukaku di Piala Eropa 2020 pun tetap terjaga. Dia sejauh ini telah sudah mencetak 3 gol dan selalu menjadi ujung tombak utama pilihan Roberto Martinez di timnas Belgia. Dengan alasan itu, Chiellini dan rekan-rekannya di timnas Italia sangat mewaspadai pergerakan Lukaku. Meski begitu, dia menyebutkan bahwa Belgia tak hanya soal Lukaku saja. Kami sangat menyegani Lukaku sebab ia menjalani musim yang luar biasa bersama Inter. Dan hal itu dipahami seluruh skuad kami. Sepanjang musim kami jadi saksi bahwa ia adalah pemenang dan pemain penting. Tapi saya rasa mengatakan bahwa Belgia cuma Romelu Lukaku lah adalah seorang yang keliru. Sebab mereka punya pemain berkualitas di semua lini. Kami akan melakukan persiapan seperti biasa juga sembari mengawal Lukaku dan pemain-pemain top mereka lainnya, kata Giorgio Chiellini dikutip dari Reuters. Baik Italia dan Belgia menjadi salah satu tim paling baik saat ini. Mereka belum menerima kekalahan sejak menjalani laga di fase grup. Milan masih minat datangkan Lovato, Juventus dan Atalanta bakal menghadang. Il Corriere di Verona menyebutkan bahwa terdapat sejumlah klub yang mengarahkan radar mereka terhadap Lovato setelah tampil impresif musim lalu dengan menebus tim utama Giallo Blu dan mendapatkan cukup banyak peluang bermain di bawah asuhan manajer Ivan Juric. Rossoneri disebut-sebut sebagai salah satu klub yang tertarik mendaratkan bek 21 tahun tersebut. Namun rival Serie A mereka seperti Bianconeri dan Ladea serta Lazio serta Napoli juga telah memburunya. Dalam beberapa pekan terakhir ini, klub Bergamo bahkan muncul sebagai tim yang paling serius untuk merekrutnya dari Hellas Verona yang memasang harga di angka 20 juta euro atau setara 320 miliar. Sejumlah sumber juga menyebutkan bahwa manajemen Milan telah mempertimbangkan pemain U21 Italia tersebut sebagai kandidat untuk memperkuat lini pertahanan mereka pada bursa transfer musim panas ini. Tak hanya itu, Juric juga bakal mengakui perihal isu tersebut jelang akhir musim kemarin menyusul performa luar biasa sang Starlet. Kendati demikian, langkah Rossoneri untuk mendaratkan Lovato tidak akan mudah. Pasalnya sebagaimana dijelaskan sebelumnya, sejumlah rival Serie A mereka juga menaruh minat terhadap sang pemain. Alhasil mereka perlu mengalahkan tim-tim tersebut, terutama Atalanta dan Juventus, yang juga telah lama memburunya dan mungkin akan kembali mengambil langkah musim panas ini.
Ini alasan mengapa Federico Chiesa harus main sebagai starter saat Italia versus Belgia. Chiesa, Italia, Domenico Berardi telah memainkan peran kunci untuk Italia dengan 2 assist dalam 3 penampilan di Euro 2020 ini. Tapi sudah saatnya bagi Roberto Mancini untuk memberikan kepercayaan lebih kepada Federico Chiesa. Italia akan menghadapi tim peringkat 1 dunia Belgia dalam laga perempat final Euro 2020 di Allianz Arena. Dan ada keputusan besar yang harus dibuat oleh Roberto Mancini jelang pertandingan ini. Selain Francesco Acerbi atau Giorgio Chiellini di bek tengah dan Manuel Locatelli atau Marco Verratti di lini tengah, manajer 50 tahun itu juga harus menentukan soal siapa yang turun sebagai starter di penyerang sayap kanan. Domenico Berardi telah menjadi opsi utama di penyerang kanan bersama Ciro Immobile dan Lorenzo Insigne untuk membentuk trio lini serang, tetapi sepertinya sudah saatnya bagi Roberto Mancini untuk memberikan kepercayaan starter bagi Federico Chiesa. Pertama kali dipercayakan turun sebagai starter saat melawan Wales di laga terakhir grup. Penyerang Juventus itu berhasil mengakhiri pertandingan sebagai man of the match dan penampilannya yang mengesankan berlanjut di 16 besar. Kini pemain berusia 23 tahun itu harus dipercaya untuk bermain sebagai starter dalam serangan Italia melawan Belgia. Apalagi dia juga tampaknya masuk dalam tim starter di sesi latihan Gli Azzurri jelang pertandingan perempat final ini. Domenico Berardi adalah pemain bagus, tetapi Federico Chiesa menawarkan sesuatu yang sama sekali berbeda, yaitu perubahan kecepatan yang membuat sebagian besar bek lawan dengan mudah dibuat tertinggal. Dengan pemain sayap Juventus itu yaitu bagus dengan kedua kakinya yang membuat semakin baik untuk terlibat dalam setiap permainan tim. Kecepatan yang mengesankan juga sangat merepotkan bagi barisan pertahanan Belgia yang sudah menua. Dengan bek kiri Jan Vertonghen yang juga berusia 34 tahun tersebut, dan penyerang Italia itu bisa jadi ancaman nyata dengan kecepatan larinya. Federico Chiesa juga bagus dalam melakukan akselerasi, cepat saat berlari, dan memiliki akurasi tembakan yang sangat bagus dengan kedua kakinya. Penampilannya di 2 laga terakhir dan kematangannya saat bermain bagi Juventus di musim 2020-2021 lalu membuktikan bahwa dia sudah siap untuk beban tekanan pada pertandingan terbesar di perempat final Euro 2020 ini.